Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini saya akan membahas tentang kuliah proses produksi 1 ya, dimana kita akan membahas tentang elemen, bidang, dan mata potong pahat ya. Dan kita langsung masuk saja, apa-apa saja elemen yang terdapat pada pahat ya. Yang pertama itu adalah badan atau body daripada pahat itu. Body itu adalah bagian pahat yang dibentuk menjadi mata potong atau tempat di mana untuk meletakkan sisipan pahat ya. Misalkan dari pahat jenis karbida atau pahat jenis keramik. Kemudian ada pemegangnya atau gagang, yaitu bagian pahat untuk dipasangkan pada mesin perkakas. Jadi bagian dari pahat tersebut yang dipasangkan pada mesin perkakas. Kemudian jika tidak ada pemegang ini maka digantikan oleh lubang pahat ya. Itu pada mesin perkakas dari jenis press biasanya ya. Nah ini dia lubang pahat atau tool bore itu, lubang pada pahat melalui mana pahat dapat dipasang pada poros utama atau spindle atau poros pemegang dari mesin perkakas ya. Nah, umumnya dipunyai oleh pahat press ya. Jadi pahat mesin press dia ada lubang pahatnya. Kemudian sumbu pahat atau tool axis itu adalah garis maya yang digunakan untuk mendefinisikan geometri dari pahat. Nah, umumnya merupakan garis tengah dari pemegang atau lubang pahat. Jadi dia garis tengah dari lubang pahat tadi ya, atau dari pemegang pahat. Kemudian bidang pahat, bidang itu merupakan permukaan aktif pahat sehingga mempermudah proses pembuatan, pengukuran atau pengasahan pahat. Jadi ini adalah elemen-elemen dari pahat yang nanti akan kita lihat bagaimana bentuknya ya. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan dari bidang pahat itu sendiri ya. Bidang pahat merupakan permukaan yang aktif ya dari pahat. Kemudian setiap pahat itu mempunyai bidang aktif. Bidang aktifnya itu sesuai dengan jumlah mata potongnya ya. Dan kita lihat ini adalah bidang pada pahat. Yang pertama itu adalah bidang geram ya, surface. Bidang di atas mana geram mengalir. Jadi bidang geram itu tempat geram mengalir. Jadi setelah dilakukan proses pemotongan oleh pahat, kemudian geramnya terlepas, kemudian dia mengalir pada bidang geram. Kemudian bidang utama atau bidang mayor itu adalah bidang yang menghadap permukaan transien ya, permukaan transien dari benda kerja ya. Permukaan transien itu adalah permukaan di mana permukaan dari benda kerja yang akan dipotong ya, yang akan dilakukan pemotongan. Akibat dari gerakan pahat relatif terhadap benda kerja ya. Kemudian bidang bantu atau bidang minor ya, bidang minor. Ini bidang minor atau bidang bantu ya. Bidang minor atau bidang bantu ya. Adalah bidang yang menghadap permukaan terpotong dari benda kerja. Jadi dia menghadap permukaan yang terpotong dari benda kerja. Itu adalah bidang bantu. Jadi setelah terpotong benda kerja, kemudian bidang yang menghadap bagian terpotong itu adalah bidang bantu. Karena adanya gaya pemotongan, sebagian kecil bidang bantu akan terdeformasi dan menggesek permukaan benda kerja. Jadi bidang bantu ini nanti ada kemungkinan dia akan menggesek dari permukaan benda kerja yang telah terpotong tersebut. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kualitas permukaan dari benda kerja. Ya. Kemudian
yang berikutnya itu adalah bidang itulah 3 bidang ya. Jadi pada pahat itu ada 3 bidang, bidang geram, bidang utama, dan bidang bantu. Berikutnya kita akan lihat tadi bagian pahatnya ada elemen, ada bidang, dan ada mata potong. Sekarang kita lihat mata potong ya. Mata potong, apa itu mata potong? Mata potong itu adalah tepi ya. Tepi dari bidang geram yang aktif memotong. Jadi ini adalah bagian tepi dari bidang geram yang aktif memotong. Ada 2, yang pertama itu mata potong utama atau mayor dan mata potong bantu atau minor. Apa itu mata potong utama? Mata potong utama itu adalah garis perpotongan antara bidang geram dengan bidang utama. Sedangkan mata potong bantu itu adalah garis perpotongan antara bidang geram dengan bidang bantu ya. Kemudian di antara mata potong utama dengan mata potong bantu itu pertemuannya itu ada di situ di pojok ya, pojok atau tool corner atau pojok dari pahat yang dinamakan dengan radius pojok. Jadi dia mempunyai radius tertentu ya perpotongannya itu dan dinamakan dia dengan radius pojok atau corner radius atau nose radius ya. Jadi ada ada berbagai macam nama ya. Radius pojok maupun panjang pemenggalan pojok selain memperkuat pahat bersama-sama dengan kondisi pemotongan dipilih akan menentukan kehalusan permukaan hasil proses pemesinan. Jadi radius pojok itu dia menentukan tingkat kehalusan proses pemesinan ya, tingkat kekasarannya. Jadi pada beberapa penelitian ya radius pojok ini divariasikan seberapa besar ukuran radius pojok tersebut ya, sehingga nanti didapatkan parameter radius pojok yang cocok untuk pahat tersebut. Kemudian pahat juga dibedakan menjadi 2 jenis, ada pahat kanan ya, pahat kanan dan juga pahat kiri ya. Perbedaan antara kedua pahat terletak pada lokasi mata potong utamanya. Pahat kanan mempunyai mata potong utama yang sesuai dengan lokasi ibu jari tangan kanan. Bila tapak tangan kanan ditelungkupkan di atas pahat, yang dimaksud dengan sumbu pahat dan sumbu tapak tangan sejajar. Demikian pula dengan pahat kiri ya, di mana lokasi mata potong utamanya sesuai dengan lokasi ibu jari dari tangan kiri ya. Oke, dapat kita lihat pada gambar berikut. Ini penjelasan tadi terkait dengan ada permukaan transien ya. Permukaan transien itu adalah ini tadi ada beberapa istilah ya. Ada permukaan dari benda kerja, ini permukaan benda kerja ya. Kemudian ini ada permukaan transien. Permukaan transien itu tadi sudah dijelaskan di atas, permukaan benda kerja yang akan dipotong. Kemudian permukaan terpotong. Ini penjelasannya, ini pahat ya, contohnya ini pada posisi bubut. Di bagian yang ini ya, bagian yang ini kita perbesar ya, bagian di sini ini ya diperbesar ke sini ya, dipindahkan ke sini ya.
Sehingga dapat dilihat ini adalah permukaan transien dari benda kerja ya. Permukaan transien dari benda kerja. Permukaan transien ya. Sini dia permukaan transien. Ini permukaan dari benda kerja ya. Permukaan dari benda kerja di sini. Ini permukaan transiennya. Ya. Ini permukaan yang terpotong yang ini tadi. Bagian yang ini dipindahkan ke sini dia. Diambil dari posisi pahat ini ya. Ini dapat dilihat ini permukaan dari benda kerja yang ini ya. Ini permukaan transien yang akan dipotong ya. Ini bagian ini yang akan dipotong oleh pahat. Ini pahat ya. Ini pahat. Oke. Kemudian kita lihat bagian-bagian dari pahat ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kita lihat ini gambarnya ya. Untuk lebih jelas ya. Nah, ini tadi bagian pemegang ya. Nah, pemegang itu tadi adalah yang akan memegang dari pahat ya. Kemudian ini badan pahatnya akan membentuk dari benda kerja akan membentuk pahat ya. Pemegang yang akan dipasangkan ke mesin perkakas ya. Ini dasar atau base. Ini juga bagian yang dijadikan landasan atau tempat ya, yang bagian bawah ini ya, untuk meletakkan di pemegang atau di atas pemegang pada mesin perkakas ya. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari pahat tadi ya. Yang ini yang di bagian atas ini adalah ini tadi adalah bagian atas ini adalah bidang geram ya, bidang geram. Kemudian ini adalah bidang utama dan ini adalah bidang bantu ya, bidang bantu. Kemudian di situ ada radius pojok. Di bagian sinilah radius pojok itu. Kemudian yang ini ya, ini adalah mata potong ya, mata potong. Bagian yang sini mata potong utama ya. Di sini mata potong utama. Di sini mata potong bantu ya. Pertemuan antara mata potong bantu dengan mata potong utama di sini itu adalah radius. Ya, ini adalah radius pojok di sini ya. Itu radius pojoknya di situ dia berada. Itu ada tulisan, dapat terlihat ini pojok ya. Ada tulisan pojok di sini. Radius pojoknya itu berada di sini. Pertemuan antara mata potong utama dengan mata potong bantu. Jadi, mata potong utama itu dia perpotongan antara bidang geram di atas ya dengan bidang utama. Mata potong bantu pertemuan antara bidang geram dengan bidang bantu ya. Ini pahat kiri dan pahat kanan. Kemudian ini penjelasan ya tentang radius pojok kalau dia berupa radius atau dia dibuat chamfer saja. Dibuat chamfer tidak berupa radius ya. Ini penjelasan. Ini ada agama itu adalah bidang geram ya. Jadi dapat terlihat agama, ini ada agama 1, agama 2 ya. Agama itu adalah bidang geram. Kemudian A alfa ya. A
alfa. A alfa, alfa ini A alfa ya, alfa yang ini alfa, A alfa yang disorot merah A alfa ya. A alfa itu adalah bidang utama, jadi bagian sini ya, bidang utama. A aksen alfa, A aksen alfa itu adalah bidang bantu maksudnya. Ini ada di sini A aksen alfa ya. S itu menunjukkan mata potong, S aksen mata potong bantu. Ini mata potong utama ya, mata potong utama maksudnya. Ini adalah mata potong bantu dilambangkan dengan S aksen. Ini S mata potong utama. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah bagian-bagian pahat pada pahat gurdi ya, ada pahat gurdi badan pahat gurdi ya. Jadi ini adalah bagian badannya ya, bagian badan dari pahat gurdi. Terus panjang ini dari sini sampai ke sini, ini adalah badannya. Karena badan tadi adalah yang membentuk mata potong ya. Jadi nanti ini ketika ini sudah aus, kemudian dilakukan pengasahan lagi untuk pembuatan mata potong sesuai dengan geometri dari mata potongnya ya. Kemudian ini sumbunya ya, nah, ini sumbunya, sumbu pahatnya. Kemudian ini pemegangnya, mana nanti ini bagian yang akan dipasangkan pada mesin perkakas ya. Kemudian untuk mata potongnya ada dua ya, ini dengan yang di sini ya, mata potongnya ada dua. S ini mata potong utama ya, mata potong utamanya yang ini, yang garis yang ini ya, garis ini sama garis yang ini ya, itu adalah mata potongnya. Kemudian bidangnya ini ya, bidang utama yang menghadap transien, permukaan transien dari benda kerja. Kemudian ini adalah bidang bantu. Ini tadi mata potong utama dan ini adalah mata potong bantu. Ini bidang yang ini adalah bidang geram yang ini ya, ini adalah bidang geram. Yang agama itu adalah bidang geram. Jadi nanti di sini adalah tempat mengalirnya geram ya. Jadi geram itu mengalir di sini. Di sini nggak kelihatan ya. Jadi di sini tempat mengalirnya geram. Jadi geram di sini mengalir. Kemudian ini pojoknya ya, pojok. Sini ada radius pojoknya ya. Baik, itu untuk bagian dari mesin gurdi. Kemudian kita lihat bagian dari pahat gurdi ya maksud Pak ya. Nah ini kita lihat ini pahat brace. Untuk pahat brace ini bagian-bagian dari pahat brace. Ini adalah sumbunya ya, sumbu pahatnya. Nah, kalau di pahat brace yang akan dipasangkan adalah bagian dari lubang ya. Ini ada lubangnya, bisa lihat di sumbu di ini ada lubang pahatnya di dalam ya, ini ada lubang. Nah, lubang pahat inilah nanti yang akan ini dia lubangnya dapat dilihat ya, ini lubang pahatnya tampak dari bawah. Ini ada lubang pahat, di mana lubangnya ini nanti yang akan dipasangkan ke spindle dari benda kerja ya. Spindle pahat, spindle ke mesin perkakas ya. Mesin perkakas. Ini penampang dari pahatnya, pahat untuk fresh tegak ya.
Kemudian ini adalah bagian mata potong bantu ya, mata potong bantu. Ini mata potong utama sepanjang ini ya. Ini permukaan geram di sini. Jadi di sini geram mengalir yang ada agama ya. Di badan, di sini badannya untuk membentuk nanti dari apa ya, dari pahatnya. Oh ya, ini adalah pahatnya, adalah pahat selubung ya. Sorry, ini adalah pahat selubung. Bukan face, ini selubung ya. Ya, ini yang selubung ya. Kemudian ini pojoknya ya. Pojok, jadi ada nanti di sini radius pojok. Ini bidang bantu di sini, bidang bantu. Ini bidang utama ya. Ini bidang utama. Kemudian apalagi? Sumbu sudah ya. Sumbu, badan, lubang sudah ya. Bidangnya sudah. Oke. Nah, itu kira-kira ini pojoknya ya. Ini pojoknya ya. Yang akan sini ada radius pojok. Baik, mungkin cukup untuk bagian-bagian dari pahat. Please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.